Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali saya Muhammad Sofyan kembali menyapa Anda dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku. Move on. Nah, ini sebuah kata-kata atau istilah yang sering sekali kita dengar ketika kita mengalami kegagalan atau ketika kita mengalami kesedihan namun kita tak kunjung bangkit dari kesedihan itu. Nah, untuk itu kita diharapkan untuk segera move on atau bangkit dari kegagalan atau masa lalu. Nah, untuk itu kita membahas tema yang menarik ini di siang hari ini di Damai Indonesiaku, gagal move on dari masa lalu. Nah, kita akan membahasnya bersama guru-guru kita. Ada Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun dan juga A.A. Jufri. Di segmen satu ini pemirsa, Ustadz Rustandi atau A.A. Jufri yang pertama kali akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Disiarkan langsung dari Masjid Al-Fatah Unisma, tepatnya di Universitas 45, Jalan Cut Mutia, Margahayu, Bekasi Timur. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Abi yang saya hormati fa insyaallah dimuliakan oleh Allah. Juga alhamdulillah guru-guru saya, dosen-dosen saya yang nampak hadir di depan saya yang saya hormati. Bapak Ibu jamaah sekalian yang nampak hadir di tempat ini, juga pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, fa insyaallah hadir kita di tempat ini, mudah-mudahan kita semuanya dalam rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Ibu ngerti move on? Apaan? Nenek-nenek ngerti move on. Emang nenek-nenek zaman now mah begitu ya. Jadi move on itu, jadi gini, hidup kita itu tidak lepas dari 3 zaman. Zamanul madiyah, zamanul hal, wa zamanul istiqbal. Zaman lalu, zaman sekarang, dan zaman masa yang akan datang. Yang lalu adalah kenangan, sekarang kenyataan, besok adalah harapan. Ketika kita sudah melewati masa lalu, maka biarlah yang lalu biarlah paham. Tapi kenyataan hidup adalah masa sekarang. Yang akan datang adalah harapan kita. Maka ketika kita masa lalu sudah kita lalui, itulah dalam catatan hidup kita. Karena memang hidup hanyalah sebuah catatan dan sebuah cerita. Ngangguk ngerti apa paham nih? Hidup itu cuma sebuah catatan. Dan hidup itu adalah sebuah cerita. Cerita. Tadi ibu dari luar masuk ke sini bahwa ibu pernah ngalamin cerita ada di luar, sekarang masuk ada di dalam. Itu hidup itu cuma cerita. Dan ketika hidup cuma masalahnya tentang cerita, bahwa cerita kita hidup di alam dunia semuanya sudah diatur, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di tempat ini takdir Allah. Kita menjalani kehidupan pun takdir Allah. Makanya ada peribahasa, hidup mah cuman dharma wawayangan wae. Makanya hidup mah biasa wae. Karena hidup mah cuma wawayangan wae. Karena memang kita wayang, siapa dalangnya? Allah. Karena memang kita percaya dalangnya adalah Allah, skenarionya Allah yang atur, dan kita yang jadi goleknya, kita yang jadi wayangnya, makanya itu hidup mah biasa. Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apapun yang terjadi dengan alam dunia ini, entah itu gempa ke, bencana ke, banjir, gunung meletus. Iya enggak? Semuanya sudah ditakdirkan oleh, dan yang menimpa kepada diri kita dari perjalanan hidup kita, dari mulai hamilnya kita, hamilnya kita enggak ke sini ya. Hamilnya ibu hamil bapak, termasuk jodoh kita sudah takdir, perjalanan hidup kita pun takdir
Saya dulu pernah kuliah di sini. S2 saya di sini. Ini dosen-dosen saya, Masya Allah. Makanya saya minggir ke sini, nggak berani depan guru. Ya, sudah takdirnya Allah. Apapun yang terjadi sudah takdirnya Allah. Kepada diri kita sudah ketentuan Allah. Min qabli an nabro'aha. Sebelum kita ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, takdirnya sudah ditentuin. Ibu jodohnya si bapak itu. Ibu jodohnya si bapak itu. Si bapak itu jodohnya si ibu itu. Ustadz, kok kebenaran ya? Suami saya mah udah gede, gendut, botak, galak, pelit, nasib lu. Suami saya, kebetulan saya punya istri, kok bawel banget. Ustadz, Masya Allah, jangankan didengar sama kuping saya, dia lagi marah, setan aja kabur Ustadz. Kenapa? Emang udah jodohnya kita. Apapun yang terjadi adalah takdir. Move on bagi orang yang beriman harus. Kenapa? Sebab yang lalu udah berlalu. Dan kita nggak mungkin balik lagi ke masa yang lalu. Coba gua nggak begitu. Lah siapa yang tahu kalau lu begitu bakal begini? Bener nggak? Coba gua nggak ketemu lu. Misalnya bahasa kasar kita tuh. Coba saya nggak ketemu bapak, jodoh saya tuh si Anu. Lah, nggak bisa. Yang lalu biarlah berlalu. Memang sudah ditentukan oleh Allah. Inilah garis perjalanan hidup kita. Makanya jamaah sekalian, orang yang percaya terhadap takdir Allah, termasuk rukun iman kita kepada Allah, termasuk kepada takdir kita, iman kita, maka orang yang beriman dia nggak bakalan stres menghadapi kehidupan. Nggak bakalan dia kecewa terhadap sesuatu yang telah terjadi. Kenapa? Sebab semuanya sudah ditakdirkan oleh saya kecewa, saya sakit hati dengan perbuatan dia. Udah, emang takdir lu untuk disakitin. Karena memang takdir lu untuk disakitin. Kamu punya dua kesempatan loh. Satu, memaafkan. Oke, saya bisa Ustadz memaafkan. Tapi saya sulit begitu untuk melupakan. Pasti. Sebab hati adalah gambaran kaca. Cermin, retak, pecah, masih bisa disambung. Tapi geratannya akan ada. Itulah perasaan hati nurani kita. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Ustadz, saya gagal waktu caleg kemarin, takdir Allah. Kalau kamu gagal kemarin, maka mungkin Allah punya persiapan yang akan kamu berikan, yang akan Allah berikan kepada kamu hal yang terbaik. Ustadz, saya suka banget, saya cinta banget sama dia, tapi dia nyakitin. Masih mending nyakitin ketika pacaran, bagaimana kalau nyakitin ketika udah nikah? Ustadz, saya dihianatin. Enggak apa-apa. Lebih baik kamu dihianatin daripada kamu yang berkhianat. Ya, makanya itu hidup semuanya sudah di jalan Allah. Sudah diatur oleh minallah, fillah, lillah, billah, ilallah. Ayo bareng. Yang nggak ngerti minallah, fillah, lillah, billah, ilallah. Minallah, kita dari Allah. Takdir kita pun diatur oleh minallah, fillah, maka hiduplah di jalan Allah. Ingat tuh. Minallah, fillah, lillah, tanamkan rasa lillahi ta'ala. Karena billah, maka hadirkan Allah. Kenapa kita harus yakin takdir dari Allah? Kenapa kita enggak boleh menyimpang dari syariat ajaran agama Islam? Kenapa apa yang kita lakukan harus karena Allah dan harus selalu menghadirkan Allah? Karena memang ilallah, kita akan kembali kepada inna lillahi. Yang nyakitin mati, yang disakitin
Yang sukses, yang gagal, mati. Yang kerudung putih, kerudung merah, peci putih dulu. Yang pakai peci hitam, enggak. Saya copotin teman. Ya. Semuanya makanya prinsip orang mukmin, ingat 5. Minallah, fillah, lillah, billah, ilallah. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Rustandi. Wah, saya sekarang sudah bersama jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak dan juga sekaligus mahasiswa. Gimana? Ini sudah pada move on belum ini? Mungkin di antara para jamaah dan juga mungkin pas kebetulan nih para mahasiswa yang mungkin pernah ditolak tesisnya atau juga skripsisnya. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan tersebut. Tapi yang penting kita harus move on. Paling tidak kegagalan mengajarkan kita untuk lebih tabah lagi, untuk lebih kuat lagi dan mungkin mengatur strategi lagi agar kita lebih baik lagi. Nah, bagaimana supaya kita bisa move on dan melaju dari masa lalu? Selanjutnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Taufikur Rahman di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.